I can see in Indonesia you are very passionate about football. So congratulations. This Indonesian team. Gagal menang 2 kali lawan timnas Indonesia di round 3. Begini reaksi sombong pelatih Arab Saudi jelang bertemu kembali di round 4 sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Sebuah isyarat keras bercampur dengan peringatan yang tidak bisa diabaikan baru saja keluar dari mulut pelatih timnas Arab Saudi. Sebuah pesan yang ia sampaikan langsung ke kubu Irak, entah ini lahir dari trauma masa lalu atau sekedar siasat untuk menanamkan perang mental yang jelas maknanya dalam namun sangat jelas. Jangan terlalu percaya diri apalagi sampai berani meremehkan timnas Indonesia. Pesan itu ibarat api yang tiba-tiba dilemparkan ke tengah padang kering membakar rasa penasaran publik. Memanaskan suasana, dan membuat semua pihak sadar ada sesuatu yang berbeda dengan timnas Indonesia yang sekarang. Konteksnya jelas, Indonesia, Arab Saudi, dan Irak mereka akan sama-sama terjun di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia yang hanya akan memperebutkan satu tiket langsung ke Piala Dunia. Ronde ini bukan lagi sekedar laga uji coba, tapi medan perang sesungguhnya, semua laga uji coba, seluruh kompetisi di klub yang sudah dilalui. Semua persiapan federasi dan semua yang mengacu pada perkembangan timnas masing-masing negara seluruhnya hanya untuk menatap dan mengerucut pada laga ini. Jika di dua laga ini gagal, artinya semua persiapan yang telah menguras segalanya tak akan ada lagi artinya. Sebab semuanya itu hanya diperuntukkan pada dua laga super maha penting ini. Tidak ada coba-coba, tidak ada tempat untuk tim yang lengah, tidak ada ruang untuk salah langkah. Disinilah reputasi gengsi dan mimpi menuju panggung tertinggi sepak bola dunia dipertaruhkan hanya di dua laga ini. Bayangkan seorang pelatih timnas Arab Saudi yang datang dari negara yang pernah berstatus sebagai raja sepak bola Asia. Memberikan peringatan keras kepada publik mereka yang dinilai berekspektasi terlalu tinggi dan cenderung menganggap remeh kedalaman skuad Indonesia. Secara tidak langsung, Hervé Renard juga sekaligus memberi peringatan kepada Irak. Sebab berita yang datang dari Saudi ini telah sampai ke publik Irak, ini bukan pesan main-main. Ini bukan basa-basi, ini adalah curahan hati seorang pelatih yang baru bisa diutarakan. Sebab kedua negara ini adalah Arab Saudi dan Indonesia kembali harus berurusan di atas lapangan. Bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan yang pernah sempat terjadi pada pertemuan sebelumnya, di round 3. Hervé Renard adalah sosok pelatih yang bijak dalam menilai serta profesional dalam bekerja. Tak hanya itu, ia bahkan pelatih yang belak-belakan jika bicara. Namun selalu sesuai fakta, ia pun tak segan-segan menguji lawannya jika performa anak kasuhnya dinilai buruk. Ia juga dikenal sebagai sosok pelatih yang menghormati semua lawannya di lapangan. Tak hanya itu saja, walau ia memang sosok yang tegas saat melatih, namun ia juga sangat objektif dalam menilai apapun sesuai dengan pandangannya serta fakta di lapangan. Momen itulah yang mengubah segalanya. Momen di mana pelatih Arab Saudi gagal memetakan kedalaman skuad Garuda. Tim yang sebelumnya digadang-gadang lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang, namun harus kembali berjibaku di perjuangan. Saat itu Arab datang dengan keyakinan tinggi. Mereka membayangkan kemenangan yang mungkin bisa diraih dengan mudah. Sama seperti saat Arab Saudi menjadi tim kejutan besar saat mereka mengalahkan Argentina di Piala Dunia edisi lalu. Mereka pikir mengalahkan Indonesia akan jauh lebih mudah dari apa yang dibayangkan saat menghadapi tim-tim di Piala Dunia 2022 lalu. Sebelum pertemuan itu terjadi, ambisi dan keyakinan itu begitu tinggi di bayangannya. Untuk mengalahkan Indonesia memang harus menggunakan tenaga, namun tenaga itu tak seberapa, mungkin gambarannya semudah menendang pintu yang sudah sedang terbuka. Namun kenyataannya justru menamparkan sangat keras, seolah tamparan keras itu membangunkannya dari mimpi yang begitu indah. Dua kali berjumpa Indonesia, Arab Saudi dibuat frustasi,
Apa yang dibayangkan saat melawan tim-tim besar di Piala Dunia akan jauh lebih mudah untuk mengalahkan Indonesia. Namun ternyata mereka tidak sedang menghadapi tim yang gugup, panik, ceroboh, tim yang kakinya akan gemetar saat baru melihat lambang Arab Saudi di lapangan. Ternyata apa yang mereka hadapi tidak seindah apa yang dibayangkan. Mereka tersadar tim yang mereka hadapi adalah tim yang solid, taktis, dan bermental baja. Walau tim itu baru dibentuk, namun market value serta kualitas Indonesia di atas lapangan tidak akan bisa berbohong. Hasilnya Arab Saudi yang awalnya penuh percaya diri pulang dengan kepala tertunduk. Itulah titik balik. Itulah momen ketika semua peta kekuatan yang ada di kepala mereka runtuh seketika dan ternyata mengubah segalanya hingga 180 derajat. Ketika Hervé Renard memberi pengertian kepada publik Arab Saudi, Irak pun mulai mencerna dan merasakan pesan itu. Intinya sederhana, jika kami yang sudah terbiasa menghadapi tim-tim kelas dunia saja bisa dibuat kerepotan bahkan harus kalah, apalagi kalian. Pesan ini bukan hanya memperingatkan, tapi juga seolah menguji mental Irak, apakah mereka sudah benar-benar siap di ronde 4 menghadapi Arab Saudi. Sudah berkali-kali mengalahkan Irak sekaligus menghadapi Indonesia yang kini berbeda total dari versi lama yang pernah mereka hancurkan. Irak sangat yakin akan mengatasi Indonesia di putaran 4, Irak merasa lebih mengantisipasi Arab Saudi. Mereka berfokus untuk mencari solusi agar dapat mengalahkan Arab Saudi yang sudah berkali-kali mengalahkan Irak di laga tandang maupun kandang. Sebab Irak merasa mereka sudah mengalahkan Indonesia 2 kali di ronde 2 dan kurang lebihnya Irak mungkin akan menggunakan cara yang sama di ronde 4. Media asing bahkan sempat menjadikan timnas Indonesia bahan candaan atas kekalahan di ronde 2 itu. Sejumlah media luar mereka menyebut ambisi Indonesia terlalu besar untuk menggapai Piala Dunia. Berbagai cara ia tempuh demi impian itu. Namun impiannya justru semakin menjauh. Kalimat yang memang sesuai fakta pada saat itu, namun terlalu menyakitkan untuk didengar. Dan inilah saatnya momentum datang untuk membungkam pihak yang sempat merendahkan, menyindir, bahkan sengaja menjatuhkan mental publik hingga para pemain timnas Indonesia itu sendiri.